Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Kali ini kita akan membahas kebaikan dan keburukan dari Nissan Magnete atau Magnet, tipe tertinggi atau tipe premium CVT seharga 238 juta rupiah. Langsung saja, kebaikan yang pertama adalah desain eksteriornya. Silakan Anda tutup grillnya, maka Anda akan mendapatkan sebuah desain subkompak SUV yang begitu atraktif dan atletis. Bentuk lampunya yang sipit dan juga bentuk DRL LED-nya yang membentuk huruf L, yang biasanya di situ tuh air intake, terlihat begitu keren ketika dinyalakan. Juga dari tampilan sampingnya yang hampir tidak ada keluhan sama sekali atau tidak ada komplain mengenai desainnya yang begitu atletis dan begitu atraktif ini, terutama pada sekitaran pilar C yang terlihat tebal dan terkesan kekar dan dinamis. Begitu juga dengan penampilan belakangnya yang terlihat gagah, jauh lebih gagah apabila dibandingkan dengan rival utamanya yaitu Kia Sonet yang masih terlihat sedikit manis. Kemudian kebaikan yang kedua adalah kuatnya merek Nissan sebagai sebuah pabrikan mobil dari Jepang, yang bagi sebagian besar pembeli di sini masih sangat diperhitungkan mengenai layanan after sales atau purna jualnya, juga resale value atau nilai jual kembalinya, juga ketersediaan spare part maupun jaringan dealernya yang sudah begitu banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini. Dan juga tentu saja fanatisme dari merek ini yang sudah terbentuk dari beberapa puluh tahun yang lalu. Kebaikan yang nomor 3 adalah menggunakan mesin turbo, sehingga mampu menghasilkan torsi yang lebih besar, yaitu sampai dengan 160 Nm, lebih besar daripada punyanya Sonet yang hanya 144 Nm. Padahal mesinnya hanya memiliki kubikasi 1000 cc sehingga lebih menjanjikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Yang keempat, lampu depan no bohlam, alias Anda tidak akan menemukan secuil pun bohlam di lampu-lampu depan ini. Dari lampu utama, lampu jauh, lampu sen, lampu DRL LED, dan juga bahkan sampai pada fog lamp di bawahnya semua sudah LED. Yang menyebabkan kesan pertama dari mobil ini begitu canggih dan modern. Yang kelima, sudah memiliki kamera 360 derajat atau kamera 360 atau round view monitor yang sangat membantu ketika kita melakukan parkir atau memantau keadaan ketika kita sedang mundur. Fitur canggih dan keren yang biasanya hanya dimiliki oleh mobil-mobil berharga di atas 300 juta rupiah, yang juga tidak dimiliki oleh rival utamanya yaitu Kia Sonet. Kemudian kebaikan yang berikutnya adalah radius putar yang sangat kecil, yaitu 5 meter pas, bandingkan dengan Kia Sonet atau Toyota Yaris yang sekarang mencapai 5,3 meter, sehingga ini lebih lincah dalam menghadapi tikungan atau ketika kita sedang melakukan parkir atau menghadapi putaran balik. Lumayan loh, bedanya 30 cm. Kebaikan yang ketujuh atau berikutnya adalah sudah memiliki rear defogger, tidak seperti pada rivalnya Kia Sonet yang masih polos-polos saja kaca belakangnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk joknya, bahannya sudah memiliki pola yang begitu menarik, desainnya terlihat benar-benar niat ya, dengan diperbedakan beberapa bagian bahan maupun desainnya, ada yang mirip suede, ada yang mirip kulit walaupun cuma di sebelah samping. Dan yang pasti menarik adalah bentuk dari jok depannya yang semi bucket, tetapi sebenarnya headrestnya bisa dinaik turunkan atau adjustable. Terlihat begitu sporty dan unik, dan sangat selaras dengan penampilan eksteriornya yang juga sporty dan atraktif. Kemudian kebaikan yang berikutnya adalah pada MID-nya yang sudah begitu canggih dan modern dengan full color LCD. Penunjuk angka kecepatannya juga bukan angka kalkulator. Juga beragam animasi untuk penunjuk takometer maupun indikator lainnya yang begitu menarik. Tentunya akan sangat menyenangkan dilihat sepanjang perjalanan, dan juga ada satu fitur yang sangat penting, yaitu adanya Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. Jadi sebelum Anda mengendarai mobil, nggak usah lagi mengelilingi mobil lihat-lihat bannya kempes atau enggak, tinggal duduk aja. Kebaikan yang ke-10, head unitnya sudah memiliki fitur konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel atau tanpa kabel. Kebaikan yang ke-11, laci di depan penumpang kiri depan ini begitu dalam dan besar. Kebaikan yang ke-12, kisi AC pada penumpang baris kedua disediakan tombol untuk menutup. Yang ke-12, pelipatan jok baris kedua bisa dilakukan secara terpisah atau parsial dengan perbandingan 60% banding 40%, sehingga memudahkan untuk kita mengakses bagasi dari penumpang baris kedua. Jadi ketika sebagian dilipat, sebagian juga masih bisa digunakan untuk duduk. Nah, sekarang kita sampai pada keburukan dari Nissan Magnete ini. Yang pertama pasti grill Datsun-nya bikin ilfil sebagian besar orang, sehingga menjadi faktor pengereman untuk dapat membeli mobil ini.
Walaupun juga sebenarnya ini bukan desain yang jelek, tetapi karena sudah menjadi ciri khas Datsun, maka beberapa orang merasa terganggu dengan citra Datsun yang kurang begitu bagus sebagai penjual mobil murah yang akhirnya pun harus hengkang. Yang berikutnya mengenai mesinnya, walaupun turbo tetapi 1000 cc 3 silinder itu tentu identik dengan LCGC. Coba misalnya Anda melakukan pertanyaan atau cerdas cermat, sebutkan jenis mobil dengan mesin 1000 cc dan 3 silinder. Jawabannya pasti Daihatsu Ayla. Juga karena penampilan ruang mesinnya yang masih berantakan karena tidak tertutup cover sama sekali. Yang berikutnya, karena antenanya masih menggunakan antena tiang model tahun 90-an, belum antena shark fin atau antena sirip view. Keburukan yang ketiga adalah CVT-nya masih begitu polos tanpa adanya mode berkendara sama sekali. Hanya ada D dan L, bahkan mode sport atau mode S juga tidak ada. Hanya D dan L saja. Keburukan yang kelima, konsol boxnya tidak bisa dibuka. Jadi kemarin tuh saya paksa-paksa dibuka, nggak bisa nih, nanti takutnya malah rusak. Ada tulisannya itu rusak berarti membeli. Kalau sampai harus membeli ya gimana, berangkat naik mobilio pulang naik Magnite. Gak apa-apa, nanti tinggal minta maaf saja ke istri sudah beli tiba-tiba mobil ini. Kemudian keburukan yang berikutnya adalah berkebalikan dengan lampu depan. Pada lampu belakangnya justru Anda tidak menemukan LED sama sekali, alias hanya bohlam semuanya. Pada klaster lampu ini lampu mundur, lampu sen, lampu kota, semuanya bohlam halogen biasa. Keburukan yang nomor 7 adalah untuk material atau kualitas interiornya masih agak sedikit kurang begitu bagus. Tidak terkesan mahal, ada kesan mahal pada jahitannya pun juga hanya 2 garis saja pada bagian door trimnya ini. Selebihnya menggunakan bahan plastik keras dan juga kain denim. Dan bahkan pada bagian bawah dashboardnya itu warnanya malah seperti terlihat luntur, termakan usia, dan juga halus karena sering diraba oleh tangan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan varian, karena untuk transmisi CVT hanya ada 1 varian pada varian tipe tertinggi, sehingga tidak ada pilihan lain kalau Anda ngotot ingin mendapatkan yang transmisi otomatis. Dan alangkah baiknya apabila juga disediakan pilihan transmisi otomatis untuk varian atau tipe bawah atau tipe upper dengan harga yang lebih terjangkau, mungkin lebih menarik lagi. Tipe upper itu kalau manual itu harganya 208 juta rupiah, jadi kalau matic yang mungkin sekitar 220 juta rupiah. Sangat menarik dengan transmisi otomatis walaupun fitur-fiturnya banyak yang tidak ada. Nah, itu tadi kurang lebih kelebihan dan kekurangan dari Nissan Magnite ini pada harga 238 juta rupiah apabila khususnya dibandingkan dengan Kia Sonet pada harga yang sama sekitar 238 juta rupiah, masih hanya mendapatkan tipe Sonet tipe Smart manual, dan untuk mendapatkan tipe Matic atau Smart Matic Sonet harus menambah 12 atau 13 juta lagi dengan harga 251 juta rupiah. Kekurangannya atau keburukannya juga bisa dikatakan sangat minor sekali dan bisa sedikit banyak bisa diabaikan, kecuali ada satu yang lumayan mencolok, yaitu pada bagian desain grillnya yang bagi beberapa orang masih mengganggu karena memiliki kemiripan atau kesamaan yang sangat jelas terlihat dengan Datsun Cross. Sementara kekurangan-kekurangan yang lain sangat bisa diabaikan. Ya, demikian video kami pada kesempatan kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah apabila menurut Anda masih ada beberapa kebaikan dan juga kekurangan dari Nissan Magnite ini. Jangan lupa pula untuk subscribe kepada channel kami berikut dengan menyalakan lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Terima kasih yang sudah subscribe. Silahkan juga share juga video ini kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.